Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama perkenalkan, nama saya Delima Putri Siregar selaku moderator dari kelompok 4 yang membahas tentang pengembangan perencanaan pemasaran. Tugas dasar-dasar kewirausahaan yang diampu oleh Bapak dosen Mufti Hasan Alfani. Oke, baik, langsung saja kita ke topik pembahasan kami yang pertama, yaitu rencana pemasaran. Jika kita membahas tentang pengembangan perencanaan pemasaran, pasti kita harus membahas yang pertama, yakni rencana pemasaran. Rencana pemasaran ini adalah bentuk atau proses manajemen yang mengarah kepada strategi pemasaran yang akan kita lakukan, yang tujuannya untuk mencapai target pasar yang kita inginkan. Setelah kita mendapatkan ide usaha, kita akan dituntut untuk membuat rencana pemasaran. Rencana pemasaran tersebut digunakan untuk satu, agar produk yang kita hasilkan atau kita ciptakan dapat terjual. Yang kedua, untuk menjawab siapakah calon pelanggan atau konsumen kita. Dan yang ketiga, agar kita mendapatkan keuntungan. Dalam pembuatan rencana pemasaran, kita harus bisa menganalisis siapa sih target pemasaran kita dan bagaimana cara kita untuk menjangkau target pemasaran kita tersebut dengan promosi pemasaran yang telah kita lakukan. Target pemasaran sendiri yaitu adalah orang atau kepada siapakah produk kita maksudkan. Baik, materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Strategi pemasaran adalah satu rencana untuk mencapai tujuan atau sasaran yang diinginkan dalam berbisnis. Di dalam berbisnis pasti banyak mengalami persaingan, seperti persaingan merek, persaingan model, persaingan bentuk, dan lain-lain. Dalam mengatasi persaingan, kita memerlukan 4 cara mengatasinya. Yang pertama yaitu tentang menentukan tempat yang strategis seperti di lingkungan kampus atau di tempat jajan yang ramai. Yang kedua, seperti membuat produk dengan kemasan yang menarik dengan rasa yang enak dan unik. Yang ketiga, tentang menentukan harga sesuai kualitas produk yang kita jual. Yang keempat, tentang menentukan media dalam memasarkan produk atau mempromosikan produk jualan kita seperti di Facebook, Instagram, dan TikTok. Selanjutnya, perencanaan dan nilai pelanggan. Di sini, pengusaha harus fokus dalam perencanaan dan mengidentifikasi pasar potensial untuk produk yang dihasilkan dengan menimbang bagaimana nilai pelanggan nantinya terhadap produk yang dihasilkan. Maka dari itu, pengusaha harus dapat memilih target pasar yang dapat menghemat uang, waktu, dan energi untuk riset produk yang dihasilkan. Ada 5 item yang perlu dilakukan dalam menerapkan strategi pemasaran. Yang pertama, definisi pasar. Yang kedua, perencanaan produk. Yang ketiga, manajemen harga. Yang keempat, distribusi. Dan yang kelima, komunikasi dan promosi. Yang pertama, definisi pasar, yaitu pengusaha harus mengetahui apa itu pasar dan apa yang akan terjadi dalam proses pemasaran nantinya yang ada di pasar. Dan kegiatan ini dapat dilakukan dengan melakukan riset pasar. Kemudian perencanaan produk, di mana pengusaha harus benar-benar dapat melakukan perencanaan produk yang akan dihasilkan dengan melakukan inovasi-inovasi yang lebih banyak dan lebih menarik lagi agar produk dapat laku di pasaran. Kemudian manajemen harga, di mana pengusaha harus benar-benar dalam menentukan harga yang akan diberikan untuk produk yang telah dihasilkan, yang dimana harga ini harus sesuai dengan modal yang telah dikeluarkan untuk produk ini, sehingga pengusaha dapat memiliki untung yang sesuai dan harga ini dapat laku di pasaran dan dapat memiliki daya tarik pelanggan yang banyak. Kemudian distribusi, yaitu pengusaha dapat menyalurkan atau memasarkan produk dengan baik lagi dan dapat tersebar dengan baik sehingga produk dapat dikenal dan dapat disalurkan oleh distributor dengan baik sesuai dengan target pasar yang telah ditentukan. Kemudian komunikasi dan promosi.
Di sini pengusaha harus pandai-pandai dalam melakukan promosi produk agar banyak dikenal oleh khalayak ramai sehingga produk dapat terkenal dan dapat laku di pasaran. Dan di era digital ini banyak sekali cara-cara promosi yang dapat dilakukan agar produk dapat terkenal lebih cepat dan dapat laku di pasaran. Perencanaan produk dan manajemen harga. Dalam melakukan pemasaran terhadap produk-produk kita, tentu kita harus melakukan perencanaan terlebih dahulu. Perencanaan terhadap produk kita begitu juga dengan memperhitungkan harga dari produk yang kita miliki. Yang pertama itu ada perencanaan produk. Perencanaan produk ini adalah langkah awal dalam menjalankan suatu usaha. Dalam pemasarannya itu kita harus ketahui terlebih dahulu. Maka kita harus pergi langsung terjun ke lapangan, survei ke lapangan, kita melihat kondisi di pasaran bagaimana. Kita bisa membandingkan produk kita dengan produk yang lain agar produk kita ini tidak kalah saing. Dan di situ kita melihat apakah produk kita layakkah untuk diperjualkan, dan kita bisa melakukan inovasi dan kebijakan terhadap produk kita agar konsumen itu tertarik dengan produk kita walaupun di tempat lain banyak produk seperti produk kita. Maka perlu melakukan perencanaan produk ini dengan kita melakukan survei terlebih dahulu. Nah, yang kedua ada manajemen harga. Manajemen harga ini ada poin penting juga dalam menjalankan suatu usaha, termasuk dalam pemasarannya juga. Manajemen harga ini harus kita pertimbangkan terlebih dahulu sebelum menjalankan suatu usaha. Kita mempertimbangkan, memperhitungkan dengan matang usaha kita itu. Misalnya kita langsung terjun juga ke lapangan, kita melihat. Tapi ini terfokus kepada harga di pasaran dengan harga produk yang kita miliki. Jangan sampai produk kita itu lebih tinggi daripada produk yang ada di pasaran. Itu sangat berdampak buruk. Jangan sampai itu terjadi, harga di produk kita itu lebih mahal daripada harga di pasaran. Nah, kita perlu juga menelaah ini terlebih dahulu bagaimana, dan kita juga bisa mempertimbangkan produk yang lain dengan produk kita, apa yang harus kita lakukan ke depannya. Dan kita bisa juga melakukan suatu langkah, yaitu dengan membuat promosi terhadap barang kita. Promosi terhadap produk kita itu menjadi daya tarik daripada konsumen untuk produk kita itu tertarik. Konsumen tertarik terhadap produk kita dengan melakukan promosi. Nah, ini termasuk juga langkah awal dalam melakukan suatu pemasaran. Jadi, melakukan pengembangan perencanaan pemasaran ini dalam perencanaan produk dan manajemen ini merupakan langkah awal dalam melakukan suatu usaha. Perencanaan bisnis. Tadi yang pertama, dapat memberikan titik terang tentang siapa dan apa yang akan menjadi target sebuah perusahaan dalam membidik targetnya. Nah, manfaatnya di sini perusahaan menjadi lebih mudah mendapatkan target atau target yang dituju untuk pemasaran barang. Terus yang kedua, ada menjadi talking message. Artinya marketing plan ini nantinya akan menjadi sebuah produk dengan tujuan yang jelas. Nah, di sini maksudnya mungkin kita jadi tahu siapa target kita untuk pemasaran barang. Nah, dengan tujuan yang jelas dan tujuan marketingnya atau konsumen ini yang jelas. Nah, yang ketiga ini di era modern. Nah, di era modern tentunya kita sebagai yang mahasiswa anak muda tentunya pasti tahu tentang aplikasi di handphone seperti Shopee atau Tokopedia, tempat belanja online. Nah, di situ adalah tempat pemasaran yang berbasis online. Nah, jika elektronik seperti handphone yang tadi
ada Shopee dan Tokopedia. Terus ada juga televisi. Televisi itu kita bisa meletakkan iklan, serta untuk media cetak atau media tulis itu kita bisa meletakkan iklan pada koran dan selebaran untuk ditempelkan di pinggir jalan atau di tiang listrik di pinggir jalan. Perencanaan strategis merupakan hal yang tak kalah penting untuk dilakukan supaya bisnis memiliki arah yang jelas. Dengan perencanaan strategis, membuat kita siap menghadapi tantangan dan perubahan ke depannya. Adapun beberapa manfaat perencanaan strategis yaitu 1. Mengkomunikasikan rencana strategis. Dengan menyusun perencanaan strategis, kamu bisa mengkomunikasikan rencana yang dibuat secara efektif. 2. Meningkatkan produktivitas. 3. Mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan. Hal ini memberi kesempatan untuk meninjau apa yang telah dilakukan dengan baik dan apa saja yang masih butuh pengembangan dan perubahan. 4. Menetapkan arah bisnis. Hasil akhir dari pelaksanaan perencanaan strategis adalah untuk mengetahui dengan jelas arah bisnis akan maju. Perencanaan strategis juga memiliki beberapa elemen yaitu 1. Visi dan misi, 2. Nilai inti, 3. Analisa SWOT, 4. Tujuan jangka panjang, 5. Tujuan tahunan, 6. Rencana aksi. Teman, saya akan menjelaskan tentang tujuan pengembangan rencana pemasaran. Yang pertama itu adalah tujuan untuk mengembangkan strategi bisnis dalam memperoleh pencapaian yang lebih maksimal. Yang kedua itu adalah untuk mempertahankan usaha agar tetap beroperasi lebih dari 5-10 tahun ke depan. Nah, yang ketiga atau yang terakhir itu adalah penyesuaian bisnis sehingga dapat meningkatkan keuntungan perusahaan secara efektif dan efisien. Pengembangan pasar merupakan sebuah usaha yang dilakukan dalam meningkatkan penjualan dari hasil produk yang dihasilkan. Oleh karena itu, perusahaan mencari segmen pasar baru untuk produk tersebut. Kegiatan ini merupakan salah satu alternatif untuk meningkatkan perusahaan.